Oke, selamat pagi ya. Jadinya ini ya, apa namanya? Lumayan ini ya, delay ya. Apa namanya? Tadi lama loading Zoom-nya saya. Sebenarnya saya ada di depan laptop dari jam 7-an gitu, cuma Zoom-nya entah kenapa lama kali ya. Ini ya. Apa namanya? Bootingnya ya, sering sekali gitu entah kenapa. Oke, itu ya sama ada balas WA juga tadi ya sedikit. Kayak gitu. Kayaknya pertemuan kedua sampai keempat ini mungkin tidak terlalu beda ya. Mungkin mulai pertemuan kelima nanti saya revisi ya. Mungkin confusion matrix tetap saya ini ya bahas sedikit gitu ya. Mungkin yang itu ya. Nanti klasifikasi sama regresi hilang, clustering sama association rule miningnya diperdalam gitu kan ya nanti ya sama teks clustering ya kita ganti ya teks miningnya kita ganti dengan teks clustering itu juga ada ya jadinya mengelompokkan artikel berdasarkan apa namanya kata yang sering muncul sesama artikel gitu juga bisa ya itu yang kita nanti bahas terus decision tree tetap kita bahas ya nanti ya jadi dalam clustering juga ada hierarchical clustering dan bisa pakai decision tree. Nah, genetic programming juga ini sama fuzzy associational mining. Ya, ini saya coba rangkum ya sekarang untuk nulis buku juga ya sebenarnya. Saya ingin nulis buku tentang fuzzy associational mining sebenarnya itu ya. Karena ini kalau cari di internet juga tidak ada teori yang pasti tentang ini ya. Saya tambahin di sini karena apa namanya bidang penelitian saya yang jarang diangkat orang ya, ya jarang diangkat karena emang ini ya ya tidak sekeren deep learning gitu ya convolutional neural network ya CNN ya, seperti itu ya nggak sekeren itu dan fungsinya emang association rule mining nggak ada ya jadinya mungkin ini ya nanti apa namanya regresi ini nanti rencana saya ganti dengan ini ya mana dia jadi clustering sama ini ya, clustering sama associational mining saya naikin ke 56 habis itu eh clusteringnya dua pertemuan gitu ya atau associational mining juga dua pertemuan gitu kayak ditambahin ini ya skyline query mungkin saya tambahin ya. Naive Bayes tetap saya pakai tapi arahnya ke text clustering gitu ya sana ya. Coba saya rumuskan ulang ya sini. Dan editing on ya. KNN juga K-means-nya ya yang saya ganti ya nanti ya. Nanti K-means yang saya ganti sini. Ini saya hapus. Live ya. Live ini ya. Ngubah materinya ya. Ini sambil saya ngubah ini kalau ada masukan silakan ya. Jadi ini saya hapus ya. Saya hapus. Ya, regression saya hapus. Jadi ini clustering ini ya. Saya jadikan pertemuan ke-6 ya. 5 ya. 5 eh ini pertemuan 7 ya. 7 oke itu ya 7 ya 8-nya kemana ya? Oh ya 78 tadi ya ini ya. Clusteringnya dua pertemuan ya tadi ya. Oh ya tetap ya ini ya tetap eh itu ya. 6 terus apa namanya di sini saya tambahin apa ya 6 7 ya 7-nya saya tambahin loh kok banyak banget nambah ya saya salah klik apa tadi oh ya aneh sekali tadi ya apa namanya malah ini ya tambah 7 weeks jadinya ya gitu ya ini saya tambahin skyline query ya kayaknya itu ya jadi coba saya bahas yang jarang dibahas orang aja gitu ya apa namanya yang eh ini ya yang populer tidak terlalu populer tapi menarik gitu ya jadinya bisa anti mainstream kalau tapi enak kok Skyline Query ini ya. Pakai Python juga bisa ya jadinya query yang ini ya query untuk association role mining gitu ya sana ya gitu
Aduh, susah sekali ya ini ya. Saya lihat ini bawa ke bawah. Oke, dah. Ya, ininya harus dibawa ke bawah ya. Oke, sambil ini ada pertanyaan silakan ya. Oke, udah. Ya kayak gitu ya, 7 ya, 8-nya ya. Jadi ini ya dua pertemuan ya, dua pertemuan di sini, 5-nya clusteringnya perdalam ya. Assistant rule mining satu pertemuan cukup ya, tapi di sini nanti ini ya, nanti saya rencana di sini bikin materi khusus a priori sama F-Grout ya sana ya. Itu barangkali ya. Itu ya. Jadi seperti itu nanti ya, sekalian query khusus. Ini saya ganti dengan ini ya, apa namanya? 8 ya. Text clustering ya. Text clustering gitu ya. Decision tree tetap ya sama ini 9 ya. 9 ya. Terus ini 10 ya. 10 eh 11 ya. Oke. Seperti itu nanti RPS ini ya. RPS minggu depan ya. Minggu depan. Dan juga nanti feature selection sama feature extraction saya buat ulang ya materinya sedikit ya. Biar arahnya ke clustering sama associational mining juga. Ya, seperti itu ya. Jadinya di sini mungkin apa namanya feature extraction mungkin nggak terlalu banyak berubah karena di sini juga yang perlu didalami kan kayak discretization gitu ya. Jadi mengubah apa namanya data continue yang menjadi data discrete ya sana ya. Data discrete kalau nggak dijadiin discrete nanti nggak bisa dijadikan association rule mining gitu kan ya. Itu yang nanti perlu kita dalami ya itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya sambil saya ngapus-ngapus kecelakaan ini ya. Gitu. Ya, ya. Itu barangkali ya. Ini kayaknya final ya udah ya kayaknya sudah beda banget dengan mata kuliah machine learning ya jadinya ya. Ini ya. Jadi ini saya ganti aja ya biar benar-benar nggak ada yang judul yang sama dengan machine learning ya. Itu ada action untuk unsupervised ya. Unsupervised ini juga eh, untuk ya unsupervised ya. Itu. Seperti itu ya jadinya ini ya. Oke, itu nanti RPS, RTM silak nanti menyusul ya. Menyusul. Oke, itu ya. Nah, decision tree ini nanti untuk ini ya, decision tree untuk apa namanya, association rule mining bisa untuk apa namanya, untuk eh, apa namanya, untuk ini ya, apa namanya, untuk clustering juga bisa gitu ya, sananya. Ya, sini. Oke, kalau text clustering mungkin lebih ini nanti ya, pakai nahi bayar saja tetap ya. Itu pakai yang lain. Atau ini juga ya, sebenarnya saya punya ini ya, punya apa namanya, saya sempat bikin library sendiri ya untuk di GitHub-nya saya ya. Ada nggak maksudnya? Itu mungkin itu juga bisa bisa saya bahas. Jadi dari apa namanya ya ini ya, ya nggak selengkap sastrawi tapi lebih ringan gitu sih. Ini ya di GitHub-nya saya nanti bisa di ini. Ada nih. Dan apa yang saya bookmark yang catatan ini gitu ya. Oh, ini ya, ini foto saya waktu masih mudaan, waktu masih kurus ya. Oke, simple NLTK ini ya bisa ini nanti di oke ya. Itu jadi ini tutorialnya juga ada ya di YouTube-nya saya. Nanti saya linknya saya share ya di sini ya. Oke, ini juga mungkin bisa di ini supaya pengingat aja ya, supaya pengingat aja. Ya.
bisa di ini juga. Jadi saya ini ya, apa namanya, NLTK Toolkit itu ya, Toolkit itu menurut saya terlalu besar ya kalau nginstal gitu ya, kadang-kadang males banget gitu ya. Jadinya saya sempat untuk dalam penelitian saya pribadi, bukan pribadi sih, untuk karir dosen sih. Apa namanya, itu ya sempat bikin gitu. Nanti tutorialnya ada di YouTube ya. Di YouTube-nya saya tapi lupa ya udah. Enggak, dulu saya bikinin untuk bimbingan saya aja kayaknya waktu itu ya. Nah, bimbingan saya beberapa ada yang pakai NLTK juga. Dan apa namanya pakai NLTK Toolkit yang bawaannya Python itu kan ini ya, ini apa NLTK sederhana ya, kayak gitu ya, sesana. Oke, itu di sini nanti ya bisa dilanjutkan sana ya. Oke, ini saya orangnya kemana-mana ya gitu ya. Yang nggak saya dalami mungkin justru ini ya. Tapi banyak sih, banyak sih. Jaringan justru enggak ya, jaringan justru enggak gitu ya. Apa namanya, istilah-istilah jaringan tuh juga baru-baru ini ya, baru-baru sejak masuk lab 2 ini dan nguji beberapa bimbingannya Pak Andi aja kayaknya saya baru belajar ya. Gitu. Saya waktu S1 elektro tapi lebih tertarik ke elektronikanya ya. Jaringan tuh saya nggak terlalu ya. Gitu ya. Tentang server saya nyambung, tapi tentang apa ya? Tentang istilah-istilah kayak apa namanya? Paket loss ya, throughput kayak gitu-gitu saya nggak terlalu. Padahal saya ini 3 tahun dulu di kerja di perusahaan ini ya, Blue Line namanya di Bali ya, apa namanya? Internet Service Provider juga, tapi bagian database-nya gitu. Ini saya nggak ada hampir nggak ada kerja sama dengan network engineer-nya gitu. Ini saya nggak terlalu dalami sana gitu ya. Padahal saya lab 2 gitu ya. Itu juga salah satu uniknya ya. Gitu, ya. Jadi kan nanti juga ini ya, kalian beda-beda ya, tergantung minatnya kemana gitu ya. Oke, itu coba cari di YouTube-nya saya. Ya, sambil kalau ada ini ya kalau kuliah saya tuh kalau sambil saya ngobrol dipotong untuk tanya jawab silakan ya. Oke, itu oke, ya, ya, itu ya. Nah, ketahuan saya nonton apa aja biasanya. Ya, oke, itu ya. Ya, oh sini ya. Ada nggak sini ya? NLTK. Udah lama banget kayaknya dulu ya. Text Live Basic Word Processing ini ya. Ini bisa. Ya, pokoknya kita loncat-loncat nggak apa ya. Kita loncat-loncat nggak apa ini. Ya itu ya. Ini ya. Jadinya ya tanpa pakai NLTK lah gitu ya. Pakai NLTK Toolkit bisa kok gitu ya. Terus ini juga saya ini ya daftar kata gitu dalam teks juga bisa daripada download ini loh, download yang bahasa Inggris ujung-ujungnya nggak pakai bahasa Inggris kan gitu ya. Seperti itu. Soalnya lebih gampang juga kalau penelitian NLTK tuh bahasa Indonesia ya karena masih dikit yang ngerjain gitu. Kalau misalnya apa namanya bahasa Inggris tuh udah banyak banget gitu ya. Gitu ya. Kita bisa publish jurnal berbahasa Inggris untuk bahasa Indonesia gitu ya. Bisa. Lagi bahasa daerah gitu ya. Ini supaya saya nggak lupa ya. Itu ya sini. Ya. Itu ya. Oke. Penjelasan NLTK sederhana ya. Tapi saya sukanya ruang kelas Zoom 5 ini nggak usah ini ya. Nggak usah apa namanya admit ya. Otomatis bisa masuk semua gitu ya. Kayak itu nanti misalnya ada yang tertarik ke sana bisa ya. Gitu. Ya. Tapi paling bagus sih sebenarnya kalau tertarik gitu pembimbing satunya cari Bu Budi ya sebenarnya. Itu ya. Apa namanya? Ya beberapa mahasiswa juga saya pembimbing 2 gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi
itu ya jadinya basicnya emang ini ya apa namanya, kebanyakan kalau mau publikasi internasional arahnya emang ada nyinggung lab satu dikit gitu ya sebenarnya susah sekali kalau misalnya murni murni ini ya IoT murni sistem informasi gitu ya susah sekali. Ya itu juga kalau misalnya apa ya kemarin kan sempat ditanyain ya waktu open talk gitu ya tentang apa namanya user interface, experience itu kan itu risetnya panjang ya, itu ya risetnya panjang ya. Apa namanya harus diuji macam-macam gitu ya. Itu yang dilewatin gitu. Kalau itu emang ini ya, kalau kalau waktu itu sebenarnya saya ingin ngomong gitu juga ya tentang UX ya. Kalau di kampus lama saya, kampus swasta itu ya, TA-nya bidang itu banyak banget gitu ya. Banyak banget. Bukan karena ada dosen yang kompeten di sana gitu ya, bukan karena ada dosen yang karena ya levelnya level sorry sorry bukannya karena levelnya level swasta gitu loh. Bukan berarti di level negeri nggak bisa UX, tapi kalau UX harus ada survei gitu loh, harus ada survei apa namanya diuji ke pengguna yang cukup banyak dan apa namanya pengujiannya yang harus ilmiah gitu kan ya di sana. Dan kalau misalnya ini kan ya kalau misalnya di kampus lama itu TA kalau di swasta tuh TA-nya gampang banget gitu loh. Apa namanya misalnya bikin sistem pembelajaran apa gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah tugas akhirnya cocoknya desain komunikasi visual gitu ya, desain komunikasi visual. Kalau desain komunikasi visual itu pengujiannya itu survei loh, survei di lapangan, dicoba ke pengguna. Nah, tapi kalau di kampus swasta membuat sesuatu yang sama dengan desain komunikasi visual, tapi pengujiannya black box ya. Jadinya diklik link ini, lari ke link itu valid gitu. Gampang banget jadinya gitu kan ya. Gampang banget jadinya gitu. Seperti itu jadinya apa namanya ya bikin UX itu susah sih. Saya bukan jagonya gitu juga. Saya juga nggak mendalami tapi apa namanya itu juga kan ya karena di sini kan IT gitu ya sebenarnya ya. Jadinya dan juga kalau tingkat sarjana itu sebenarnya kan arahnya ke penelitian gitu ya, penelitian jadinya apa namanya evaluasinya harus jelas gitu ya untuk mengklaim sesuatu. Jadi tujuan tujuan misalnya tujuan membuat UX-nya itu apa sih gitu. Ini membuat lebih simpel antar mukanya atau membuat tampilannya lebih menarik gitu kan. Kalau tujuannya membuat tampilannya lebih menarik itu kan tuh ranahnya seni gitu ya. Ranahnya seni gitu kan ya. Tapi kan UX kan misalnya menggunakan framework apa gitu untuk apa platform apa gitu kan ya seperti itu ya. Macam-macam. Nah, itu kan ini ya, apa namanya, kemungkinan errornya di mana gitu-gitu kan ya. Itu bisa di troubleshoot ya, arahnya harusnya ke sana gitu ya, seperti itu. Ya, itu juga ya tapi nggak apa bagus juga sebenarnya kan karena emang apa namanya kalau ngelamar kerja itu juga banyak banget gini ya. Eh, Bahkan freelance juga banyak sekali tersedia misalnya mendesain UX itu ya, mengkonfigurasi plugin WordPress gitu aja banyak sekali pekerjaannya di freelancer.com gitu ya. Karena kalau dulu waktu nggak sesibuk sekarang juga saya iseng-iseng buat ngumpulin dolar itu ngambil pekerjaan gampang-gampang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Zaman dulu banget itu ya sebelum sebelum apa namanya waktu masih kuliah S3 kayak gitu ya. Soalnya itu kayak gitu ya. Ininya sebenarnya menarik sih gitu ya. Sama kayak ini kan ya anak TI konotasinya bisa desain grafis itu. Padahal nggak ada kan mata kuliah desain grafis di kita gitu ya. Bisa video editing ya. Padahal nggak ada kan mata kuliah video editing ya. Gitu ya. Di sini nggak ada gitu. Seperti itu karena ya itu jadinya banyak juga anak TI mungkin ini ya apa namanya tamat itu nggak ngoding nggak apa malah jadi punya studio multimedia gitu misalnya kalau Pak Andi itu kan profesional juga gitu ya itu tetap jadi dosen ya tetap jadi profesional di bidang fotografi dan filmografi juga gitu ya itu ya itu juga ya apa namanya hobi gitu ya seperti itu ya gitu ya sebenarnya apa namanya ini ya kalau udah eh apa ya udah nyantean gitu ya penelitian saya itu kan sebenarnya saya banyak sekali penelitian dalam progres ya terusnya di bidang IoT gitu misalnya itu ya
pengennya bikin penelitian yang nyantai-nyantai gitu. Misalnya kayak dulu waktu S1 gitu saya suka bikin efek gitar gitu misalnya gitu ya. Wah ini misalnya itu ya yang itu berbasis sensor gitu misalnya sensor jarak gitu sebagai pengganti misalnya pedal sorry terlalu ini ya mungkin nggak main kita nggak kita mengganti gitar apa pedal wah-wah gitu kan ya misalnya kayak gitu itu misalnya kan itu bisa jadi TA ya misalnya bisa itu kan pengujiannya jelas gitu ya pengujiannya jelas bisa dicoba dengan berbagai orang gitu kan ya berbagai style apa namanya solo gitu ya atau riff tertentu gitu misalnya mau nggak pas dibandingkan dengan pedal yang asli gitu misalnya kayak gitu ya itu pengujiannya bisa gitu ya jadinya kalau misalnya UX itu juga menarik gitu misalnya itu juga bisa dicatat lognya gitu kan ya bisa log ini kan kalau dalam data mining nah sekarang disambungin nih ke data mining ya data mining itu kan ada intrusion detection gitu ya bisa dicari ya misalnya jadi intrusion detection itu log ini ya log akses jaringan itu dicatat gitu ya. Log akses jaringan itu dicatat jadinya apa namanya misalnya itu ya. Sorry ini ya apa namanya kalau apa namanya pendidikan tentang pengajaran tuh juga disuruh mulai materi itu dengan yang topik-topik yang nyantir gitu. Intrusion detection ya. Data mining ya. Kayaknya sih intrusionnya salah ketik biarin dah saya lupa ya. Oh, intru, S-nya hilang ya. Ya, emang nggak ada ini ya. Jadi ini bisa di-share ya semua log jaringan gitu ya. Log jaringan. Jadinya ini saya nggak pernah bidangnya ini, tapi pembimbing satunya saya ya pernah ada salah satu bidangnya ini gitu ya. Jadinya itu misalnya ini log jaringan itu ya di apa namanya digunakan untuk mendeteksi pola serangan gitu ya. Kalau serangan jenis ini adanya menggunakan ini dan ini gitu ya berbasis apa namanya clustering bisa, klasifikasi bisa ya, data modeling berbasis training bisa, ya, berbasis association rule mining juga bisa. Kalau dosennya saya dulu berbasis association rule mining ya banyak. Nah, jika datang dari sini dan ini berarti arahnya di OS gitu ya, denial of service kayak misalnya gitu. Apalagi ini itu ya. Saya lupa lagi apa aja istilah-istilah. Pak Zaf punya bidang dia. Ya. Itu jadinya itu ya. Jadinya bisa juga apa namanya pola-pola error di formulir itu ini ya. Error apa sih yang sering sering ini ya, sering muncul gitu ya, sering muncul ketika menginputkan form gitu ya. Atau apa namanya bisa diuji gitu kan ya misalnya dibuat UI gitu ya apa user interface untuk coba akses portfolio dari perusahaan ini gitu kira-kira orang bisa langsung ketemu nggak dengan linknya kayak gitu kan ya misalnya apa yang serah klik dia gitu klik mana aja biasanya gitu sana ya. Atau bisa juga pola kliknya itu semua dicatat dalam log itu memungkinkan ya pakai apa namanya pakai cookies gitu ya pakai cookies habis itu cookiesnya di store gitu ya. Cookies kan bisa di-add pakai jQuery juga gitu ya misalnya ya. Dicatat di cookies nanti cookiesnya di ketika ada submit sesuatu gitu, cookiesnya bisa di ini ya tarik gitu ya dengan trigger tertentu gitu misalnya ya. Itu ya. Ada bagian yang auto refresh untuk menyetor cookies gitu bisa ya seperti itu ya. Jadinya menarik juga kalau misalnya dibikin data mining seperti itu. Jadinya ketika orang mengakses halaman website itu misalnya apa aja yang dilihat-lihat gitu ya, itu bisa dijadikan association role mining juga gitu ya. Saat itu banyak sekali sebenarnya arahnya ke sana gitu ya, mendeteksi kesalahan gitu. Jadi sebenarnya IDTA unlimited ya kalau misalnya kita mau cari-cari gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Oke, jadi kita bahas sedikit materinya ya. Penjelasan lengkapnya ada di video tentunya ya. Oke, jadinya dimensionally reduction gitu ya. Jadinya kenapa sih kita harus mengecilkan dimensi? Bukannya semua data itu penting ya. Semua data itu penting untuk dilihat gitu loh.
Semua data penting, tapi tidak semua data penting untuk diproses gitu loh. Ya, tidak semua data penting untuk diproses gitu ya misalnya. Jadi ada beberapa kolom atau fitur atau field gitu ya apanya. Ya, yang dari 1.000 data ke 1.000-nya sama gitu loh. Ya, dari ke 1.000-nya sama. Kalau itu ya perlu di-cut aja gitu ya, di-cut aja karena akan mengurangi akurasi, mengurangi apa namanya kualitas clustering, mengurangi kualitas support dan confidence. Kalau di associated rumah ini meningkatkan support dan confidence, justru kalau ada data yang sama terus, ya hampir sama terus di ini ya, tidak ada kecenderungan gitu kan ya. Jadinya tidak ada kecenderungan dengan variabel yang lain. Variabel naik turun, dia tetap aja 10 nilainya gitu ya, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi kalau apa namanya di association rule mining dia akan menghasilkan rule yang supportnya tinggi ya, supportnya tinggi. Ya tapi bukan itu yang kita mau gitu. Di sana susahnya association rule mining itu support dan confidence, conviction dan lift yang nanti kita bahas itu walaupun itu tinggi gitu ya, walaupun itu tinggi itu nggak jamin kita udah melakukan kesimpulan yang baik terhadap data gitu loh, seperti itu ya. Karena sudah pasti gitu kan ya. Itu misalnya. Ya, jadinya tekanan udara gitu misalnya, mana tekanan udara kalau misalnya diambil datanya semua di pegunungan akan tetap sekitaran itu gitu ya. Mungkin akan berubah tergantung suhu udara sedikit tapi nggak terlalu signifikan juga seperti itu ya misalnya. Itu ya variabel ini dimensional radiusnya tuh ini ya apa namanya di sini juga ya kalau dulu pembimbing duanya saya itu kan ini ya bidang orang IT tapi prof IT tapi bidangnya itu chaos theory ya chaos theory. Jadi dari sana itu untuk membuat pola yang ini ya yang tidak beraturan ya tidak beraturan dan dicoba dibuat aturannya secara paksa gitu ya sana ya. Sebenarnya beberapa data itu ya chaos gitu ya. Chaos dalam arti biar diproses sebagaimanapun polanya itu tidak bisa ditebak atau terdeteksi gitu ya seperti itu. Ya. Jadi tujuannya dipertimbangkan untuk mencari kolom apa aja sih yang saling berkorelasi dan mudah dikelompokkan gitu ya nanti mungkin karena kita fokusnya sekarang unsupervised sama semi supervised mungkin di clustering nanti di k-means ya ketika k-means itu mungkin multi ini ya multi apa namanya multi multiple ini ya multiple apa namanya multiple ini ya apa namanya multi fitur ya multi sorry anak saya nangis saya konsen ini ya apa namanya kolomnya banyak itu jadinya mana aja kolom yang harus dipangkas untuk menghasilkan clustering yang baik gitu ya karena apa namanya kolom tersebut nanti kalau dibiarkan dia nanti akan membuat cluster yang aneh gitu ya misalnya jadi kita kelompokin prioritas kolom-kolom atau fitur-fitur yang ini ya kecenderungannya jelas gitu ya di sana tujuannya kurang lebih. Jadi itu ya banyak menggunakan ininya feature itu apa ciri gitu ya cirinya ya sama ya itu. Jadi kan apa namanya sebenarnya kalau paling umum itu kan deteksi wajah itu yang paling bisa kita bayangkan gitu kan ya. Jadinya dari feature selection itu kan sebenarnya fitur apa sih wajah yang untuk bisa membedakan antara orang tuh gitu kan jadinya ya. Jadi yang dipakai itu kan ini ya apa namanya eh jarak antar mata gitu ya, jarak antar hidung, jarak antar mulut ya. Ya, itu ya. Itu yang dipakai kan gitu ya, mulut dan hidung gitu ya. Itu kalau panjang mata gitu kan ya, itu akan terjadi clustering ya per ras gitu kan ya. Per ras ya jadinya misalnya itu. Terus panjang apa namanya mancungnya hidung gitu. Kenapa kalau jarak jarak dari hidung ke mata itu yang dipakai bukan mancungnya hidung itu karena itu juga spesifik per ras gitu ya. Kalau tidak spesifik per ras itu jarak antar ini. Jadi ada orang yang mungkin hidungnya pendek gitu ya, pendek tapi mancung tetap gitu karena emang keturunan ras yang hidungnya mancung gitu misalnya seperti itu ya.
Dan seperti itulah gini ya di sana tuh. Jadinya kayak misalnya kalau kondisi alam gitu, tekanan udara gitu nggak terlalu dipakai untuk ini ya perbedaan antar apa namanya yang selalu sinkron tuh kan intensitas cahaya, ya, suhu, kelembaban gitu ya, curah hujan ya kayak gitu. Apa namanya konsisten ya dan mudah di clustering ya. Seperti itu ya, cluster waktu hujan, cluster waktu mendung, cluster waktu cerah ya, cerah berawan, cerah ini gitu ya. Dan juga nanti bisa lagi kalau datanya keseluruhan itu bisa di ini ya, dibikin apa namanya per musim gitu ya misalnya lebih spesifik lagi. Cerah berawan di musim hujan, cerah berawan di musim kemarau beda nggak gitu misalnya kayak gitu ya. Bedanya ternyata di suhu gitu ya. Musim kemarau ternyata lebih sejuk kalau di tropis gitu. Banyak orang kira kemarau itu kering dan panas, itu enggak, ternyata kering dan sejuk gitu ya sana. Itu misalnya ya, kalau clustering gitu. Jadi clustering itu juga bisa jadi dasar untuk klasifikasi gitu ya. Klasifikasi jadinya banyak sebenarnya data modeling untuk klasifikasi itu basicnya adalah clustering gitu ya. Tapi supervise berdasarkan labelnya gitu loh sebenarnya. Kalau clustering itu kan unsupervised karena kita nggak ngasih tahu labelnya. Ini supervised atau enggak itu tergantung labelnya gitu sebenarnya di sana ya. Ada labelnya atau enggak gitu ya. Terus kalau regresi itu kita kasih tahu kunci jawabannya apa enggak gitu ya seperti itu. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu barangkali ya tujuannya mengecilkan ini ya. Ya, jadi di sini ya, ini makanan enak dan tidak enak gitu ya, seperti itu ya. Oh, ini arahnya klasifikasi gitu kan misalnya ya. Nanti saya mungkin coba ubah-ubah lagi ini ya. Arahnya itu. Seperti itu ya. Ini sini semua bisa di ini ya. Jadi semua itu bisa ini ya, bisa juga apa namanya di clustering ini ya, diarahkan ke clustering juga bisa ya. Jadi misalnya cluster di cluster ya makanan itu berdasarkan apa namanya ini ya makanan misalnya di survei gitu ya di survei ada 100 jenis makanan gitu ya. Atau 100 jenis ya jenis makanan gitu ya misalnya di survei ke orang mana orang yang bilang makanan itu suka atau tidak suka gitu misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada makanan, jadi nanti di klaster ya misalnya di klaster berdasarkan makanan pedas dan tidak pedas itu misalnya ya. Seperti itu. Jadinya apa namanya di sana ternyata 50-50 di makanan yang pedas gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi makanan yang manis ternyata rata-rata suka gitu ya. Sangat sedikit yang tidak suka gitu misalnya seperti itu ya. Itu misalnya kalau kita mau kaitkan klasifikasi dan clustering ini semuanya saling berkaitan sebenarnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu jadinya ya. Jadinya ini juga ya apa namanya yang ketika saya ini ya ketika saya apa namanya buat kenapa saya ngambilnya IoT untuk data mining. Nah, itu karena data mining itu akan nilainya rendah kalau datanya sedikit gitu ya. Gimana cara bikin data banyak itu ya dari ini gitu ya, dari IoT yang paling gampang menurut otak saya waktu itu gitu ya daripada apa namanya ke dinas apa gitu minta izin kayak gitu ya misalnya IoT kan tinggal pasang sehari aja udah big data gitu kan. Kayak gitu. Itu sebenarnya kenapa saya larinya ke data ke IoT gitu ya, bukan bukan dari awal saya sebenarnya IoT gitu. Nah, itu juga jadinya kan misalnya apa ya? Misalnya ini ya, data mining tentang produk toko bangunan semataram gitu misalnya. Toko bangunan semataram gitu misalnya. Itu kalau dikumpulin semataram aja lumayan ribet gitu kan. Misalnya. Jadi diambil 4 titik toko bangunan gitu misalnya. Ya ini ya seberapa banyak sih transaksi yang bisa direkap gitu kan ya. Ini misalnya 100 data aja udah ngos-ngosan gitu kan ya misalnya seperti itu. Ya. Dan datanya cuma 30 dipakai algoritma gitu misalnya itu kan
apa ya, terlalu sedikit dan apa ya, bisa kita kelompoki secara manual gitu loh ya. Jadinya apa namanya, di sana juga gitu. Ya kadang karena pingin ada variasi TA saya lulusin di proposal, tapi habis itu waktu ujian proposal ya banyak pertanyaan dari penguji kayak gitu kan misalnya itu ya. Di sana juga misalnya. Ya, susahnya ya di dalam ini ya. Ini kalau pakai Kaggle ya misalnya pakai Kaggle, pakai data yang sudah ada ya harus algoritmanya diapain gitu kan ya. Diapain. Jadi salah satu solusi lainnya gitu kan ya, solusi lainnya selain IoT ya ini ya web crawling ya. Web crawling ya. Web crawling dari sana arahnya ke teks processing ya, teks processing, teks klasifikasi, atau bisa juga teks clustering deh ya, biar ada variasi ya. Nanti saya bahasnya. Itu dari sana bisa misalnya dikelompokkan ya, itu ya. Jadi misalnya di cluster kecenderungan kata gitu ya, dari sana nanti cluster A, kelas B gitu dianalisis oleh misalnya pakar gitu. Kalau kalau pakar tentang bahasa tenang ya, nggak kurangan. Pokoknya saya adalah teman gini ya, ada teman dosen di ilmu komunikasi ya. Tadinya bisa ke beliau gitu dinilai cluster ini sopan apa enggak sih cluster itu apa enggak itu. Berdasarkan polanya gitu ya. Gitu. Ini dari sana salah satunya kan ada ini ya, salah satunya kan ada TA bimbingan saya dulu ya. Eh, itu jadinya itu bukan apa saya kemarin kan sempat bilang baru semester ini ada yang dari lab 2 masuk Scopus gitu kan misalnya ya, masuk penelitian internasional terindeks gitu kan ya. Tapi sebelumnya itu sudah ada ya yang terindeks sebenarnya tapi karena bidangnya adalah web crawling dan text classification saya nggak bilang bidangnya bidang lab 2 gitu ya seperti itu ya. Bimbingan saya juga sebenarnya. Ya, itu ya kelas kalian yang angkatan berapa ya? Angkatan 2017 apa 16 saya lupa gitu ya. Itu. Ya, itu ya tentang ini ya bahasa gaul ya. Bahasa gaul. Dalam artikel gitu kan ya. Jadinya apa namanya? Kan ada artikel yang bahasanya resmi, ada bahasanya gaul sama bahasa anak-anak gitu kan ya. Arahnya anak. Misalnya kan kalau di detik gitu nggak mungkin tiba-tiba muncul kata kamu gitu kan ya. Gitu ya misalnya kalau bahasa di artikel di situs kayak situsnya majalah Hai gitu misalnya yang gaul itu mungkin pakainya kalian gitu kan ya mungkin kalau yang terlalu kejakartaan pakai lu gitu misalnya kan kayak gitu ya kayak gitu ya itu dikelompokkan gitu ya jadi menarik juga gitu ya itu ya belum ada yang neliti bidang itu gitu ya dan pas ini ya gitu ya oke itu ya jadinya banyak ya sebenarnya bisa dikerjakan ya. Ya, itu ya. Dan itu juga menggunakan feature ini ya, selection juga gitu ya. Selectionnya nanti ada ini kan ya, apa imbuhan gitu kan ya, imbuhan. eh Misalnya kan apa di dimatiin gitu kan ya. Lampunya dimatiin gitu kan misalnya. Itu kan tidak baku ya, tidak baku. Terus ditutupi oleh kalau ditutupi oleh kadang lebih formal gitu ya ditemuin aja perkata gitu ya perkata jadinya bisa dikelompokkan perkata mana yang dianggap tidak baku dan baku ya walaupun imbuhannya mirip gitu ya akhiran in gitu kan ya itu tidak baku ya i yang baku gitu misalnya kayak gitu tuh menarik juga gitu ya jadinya itu ya. Terus kata yang ini ya sempat diabaikan tapi ternyata penting misalnya kata adalah gitu ya. Jadi adalah tuh resmi aja banyak keluar kayak gitu kan misalnya itu yang menarik ya. Itu ya. Itu ya bisa cari di Google Scholar ya. Sebenarnya ketik apa namanya? Ya pokoknya ini ya ketik ini. Eh, ini, 2021 kayaknya. Mulai. 2021 apa 2020? 2020 kayaknya. Nah, ini ya, mana ya?
Ya ini group base ya dokumen. Bisa bisa kalian cek di sini ya sebenarnya. Tuh ya. Kelas kalian ini ya Iqbal namanya. Nama lengkapnya lupa saya. Ya gitu ya. Jadi saya penulis ketiga ya. Ya nah ini gitu ya. Itu ya Bu Budi yang lebih banyak ini ya berkontribusi tentunya gitu ya. Pastinya ya. Itu ya di sini ya. So, jadinya banyak sekali ya yang bisa kalian olah ya dengan ini ya. Asal ada ide gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Ya. Kalau nggak ada, saya bikinin absen dulu. Ya, saya absen duluan. Ya, jadi ngabsen dosen kayak gini. Data mining gitu ya. Simpel. Ya, oke. Yang kenapa dinilai ya? Oke, itu sudah saya share ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang minggu lalu bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Ya, oke, ya, ini juga ada nggak? Oke ya, itu ya. Ada pertanyaan? Ya, apa lagi ya? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oh ya, kasih. Jadi ini juga ini ya, baru saya ingat ya. Apa namanya? Ini sebagai placeholder aja ya, placeholder aja. Ya, ini ya. Page aja kali ya. Jadi ini ya, saya juga nanti masukin Simin ya. Simin clustering ya. Saya coba masukin ini ya. Ini ya. Simin clustering gitu kayak masukin ya. Simin clustering. Pola. Oh, harus ada isinya ya, harus ada isinya ya. Under construction ya. Under construction ya. Sama ini juga ya, misal apa lagi ya saya mau masukin ya. K-means ya, K-means. K-means dan kawan-kawan ya, K-means plus-plus macam-macam ya. Ini. K-means ya. K-means. Ya, ya. Under construction ya. Itu kali ya yang bisa kita bahas ya. Itu seasonal mining ini ya a priori ya sini. A priori ya. A priori ya. Ini kayaknya bisa final ya ini ya. Under construction ya. Construction. Ini saya nggak efisien banget ya, kena ngetik ulang ya, copy. Ya, ya, ya. A priori FP growth ya. Frequent pattern growth ya. FP growth ya. Itu lumayan dapat ya satu mata kuliah ya. Ternyata banyak banget ya yang bisa dibahas ya. Itu ya. Itu ya.
Ya, itu ya. Apa lagi ya? Itu programming. Seperti itu ya. Ini bisa bisa pakai nulis buku juga tuh. Ditagih terus ini ya, nulis buku nggak kapan gitu. Nulis buku di kampus lama saya sudah ya. Di kampus Unram belum ya. Kalau yang kampus lama kan nggak bisa diakui. Itu ya. Mudah-mudahan ini ya. Ah, itu ya. OTW ya, maunya saya pengen nulis buku tentang ini ya. Tentang apa? Ini sebenarnya apa ya? Kenapa belum ada penerbit buku online ya di ini ya e-book ya di Indonesia ya gitu ya? Kenapa harus cetak gitu ya? Di sini berapa orang yang punya buku cetak gitu ya? Ya, paling jarang kan ya. Saya waktu kuliah itu karena internet masih lambat tuh buku saya banyak beli ya, banyak beli. Tapi rata-rata udah jelek gitu. Sebagian juga dipinjemin adik kelas nggak balik gitu, kesel juga gitu ya. Bukan kesel dengan harga buku tapi kenangan dengan buku tersebut gitu kan ya, belajar bareng gitu. Ya, kayak gitu juga ya. Sekarang dimuseumkan ya sebagai kenangan masa-masa belajar gitu ya. Jadi zaman dulu kan zaman saya kuliah tuh internet GPRS itu ya nggak nggak secepat sekarang gitu. Saya apa ya terlambat saya masuk 3G gitu ya apa namanya, nggak tertarik saya sama smartphone dulu ya awal-awal tuh. Laptop aja lebih cukup gitu ya. Itu kayak lebih lebih sering buka laptop daripada ini. Kemana-mana tuh saya kalau nggak bawa laptop tuh bawa buku gitu ya, buat dibaca-baca gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu zamannya orang sebagian udah pakai 3G, saya masih GPRS aja waktu itu ya. Itu ya. Itu kayaknya. Pas ada ini ya kebutuhan pakai BlackBerry baru kayaknya saya baru pindah ke BlackBerry gitu ya. Itu. Ya. Android tuh benar-benar waktu di Jepang kayaknya saya baru pakai tahun 2013 tuh kayaknya baru saya pakai Android gitu ya. Ya karena lebih nyaman pakai laptop gitu ya. Nah kalau dipikir-pikir laptop baterainya nggak seawet ini ya. Awet. Gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan ya. Kan ya. Oke, oke, kalau tidak ada, eh, mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih ya. Udah semua kan ya lihat absennya.